Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, aparat Satreskrim Polres Sampang meringkus pembunuh ibu rumah tangga di Desa Karanggayam, Kecamatan Ompen. Pembunuhnya adalah wanita selingkuhan suami korban yang kesal karena tak kunjung dinikahi. Tersangka pembunuhan ibu rumah tangga di Desa Karanggayam, Kecamatan Omben adalah seorang wanita berinisial FTR berusia 23 tahun. Meski sempat kesulitan melacak pelaku, tim khusus Satreskrim Polres Sampang akhirnya membekuk pelaku di rumahnya. Tersangka FTR adalah selingkuhan suami korban yang juga tetangga korban, Siti Maimunah. Motif pembunuhan ini adalah soal asmara. Tersangka kesal lantaran suami korban tak kunjung menikahinya meski sudah 2 tahun menjalin hubungan gelap tanpa sepengetahuan korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan tersangka termasuk baju pelaku yang dibuang di rerimbunan pohon dan ditemukan polisi. Untuk motifnya itu cemburu. Jadi tersangka ini sakit hati karena rasa cintanya itu diabaikan oleh suami korban. Jadi cemburu juga terhadap korban. FTR diancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Siti Maimunah, ibu 2 anak berusia 30 tahun dibunuh dalam kamarnya Selasa dini hari 9 Januari. Korban tewas karena sejumlah luka bacok di tubuhnya. Kakak korban yang mengetahui pembunuhan itu sempat mengejar pelaku namun kehilangan jejak di pekatnya malam. Salina Wali melaporkan dari Sampang. Saudara, nahas menimpa 2 pria di Jember yang diamuk massa hingga babak belur. Korban diketahui akan mencuri burung di rumah warga namun mengurungkan niatnya karena khawatir terpergok. Warga yang sudah mengintai langsung mengadang pelaku dan menghajarnya. Seorang pria yang diduga hendak mencuri di sebuah rumah Dusun Gudang Karang, Rambi Puji, Jember terekam kamera pengawas CCTV. Sempat beberapa kali akan membuka pagar, pria berinisial BD warga Bondowoso itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk mencuri lalu kabur dibonceng temannya. Naas, keduanya diadang warga yang sejak awal telah mengawasi gerak-geriknya. Keduanya pun babak belur menjadi sasaran aksi main hakim sendiri. Beruntung polisi segera datang hingga nyawa keduanya selamat. Kedua pelaku yang diperiksa di Mapolsek Rambi Puji, Jember mengaku tak jadi mencuri karena takut terpergok warga. Namun polisi tetap menahan BD karena membawa senjata tajam. Sementara temannya masih berstatus saksi. Posisi daripada diduga kuat pelaku ternyata memang didapatkan di pelaku tersebut selain yang digunakan sebagai transportasi sepeda motor juga alat yang sudah dimodifikasi berupa linggis yang ujungnya lancip yang ujungnya lancip untuk merusak tempat membuka TKP supaya mencapai sasaran. Selain itu juga disiapkan apabila sewaktu-waktu membahayakan bagi dirinya, dalam hal ini tersangka atau pelaku, maka dia akan membela diri dengan menggunakan menusuk, menikam ataupun memukul dengan linggis tersebut. Polisi menyita linggis dan sepeda motor sebagai barang bukti. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah melakukan aksi main hakim sendiri. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, polisi menangkap 25 remaja pembuat onar yang selama ini sangat meresahkan warga dan para pengguna jalan di Tuban. Mereka kerap berkeliaran dan konvoi di jalan sambil menenteng senjata tajam untuk tawuran. 25 remaja pembuat onar di Tuban dibekuk unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban Senin malam. Selama ini ulah mereka sangat meresahkan warga karena sering berkeliaran dan berkonvoi di jalan sambil membawa senjata tajam. Para pelaku dibekuk polisi di lokasi berbeda, yakni di depan kantor pajak Tuban, tempat pelelangan ikan, Kelurahan Karangsari dan depan sebuah rumah karaoke di Kecamatan Jendu, Tuban. Polisi menyita barang bukti motor yang dipakai untuk konvoi di jalan, juga senjata tajam dan senjata lain yang biasa dipakai tawuran.
seperti parang, celurit, palu, pisau, dan ketapel. Itu terjadi sekira pukul 23.00 dan ada di wilayah kota 5 TKP yang kita amankan. Yang mereka lakukan apa dan? Dia putar-putar dan di kota ya putar-putar sambil membawa sajamnya ini, mengacung-acungkan sajamnya ini. Meresahkan warga, bro. Ya, sangat meresahkan warga, makanya warga menghubungi kita, ya, menginformasikan ke kita sehingga kita tidak lanjuti adanya perbuatan anak-anak tersebut. Para remaja ini masih ditahan di Mapolres Tuban dan nantinya orang tua mereka akan dipanggil untuk upaya pembinaan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Ini adalah murni 3 Saudara, kecelakaan maut terjadi antara dua sepeda motor di jalur lintas timur Lumajang. Akibatnya 1 tewas dan 2 korban kritis. Keluarga korban yang mengetahui peristiwa ini histeris dan pingsan. Istri korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Timur, Desa Selok Gondang, Kecamatan Sukodono, Lumajang, histeris saat mengetahui suaminya, Samhadi, tewas di lokasi kejadian. Sementara 2 lainnya kritis. Istri korban sempat pingsan dan ditenangkan warga sekitar saat melihat jasad suaminya tergeletak di tepi jalan dengan luka di kepala. Menurut kesaksian warga, peristiwa kecelakaan maut terjadi saat sepeda motor yang dikendarai Samhadi hendak putar balik. Diduga kurang hati-hati tidak mengetahui ada kendaraan lain melaju kencang dari arah belakang. Korban tak bisa menghindari. Bicaranya keluarganya mau ngelas, ya gitu, mau ngelas karena ini sudah tutup, mau ngelas itu putar balik enggak melihat kalau ada kendaraan dari utara. Jadi itulah kejadiannya. Unit Laka Lantas Satlantas Polres Lumajang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa 2 korban yang kritis ke rumah sakit. Diduga putar balik dan tidak melihat arus lalu lintas yang dari arah belakang, kemudian bersamaan itu dari arah utara, yaitu yang dari arah utara ke selatan, ada kendaraan Vixen dan kemudian terjadi benturan kecelakaan lalu lintas. Akibat korban dampaknya? Untuk sementara akibat dari pengemudi sepeda motor Honda Kern ini meninggal dunia. Kemudian dari sepeda motor Honda Vixen mengalami luka-luka. Polisi menyita 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, pasca teror ribuan ulat bulu yang meresahkan warga Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar, petugas pemadam kebakaran setempat melakukan pembasmian dengan menyemprotkan cairan pestisida. Sebelumnya, saudara, ribuan ulat bulu yang diduga muncul dari hutan jati masuk ke permukiman. Warga resah karena merasakan gatal-gatal sehingga aktivitasnya terganggu. Petugas pemadam kebakaran Kota Blitar ini tengah menyemprotkan cairan pestisida untuk membasmi serangan ribuan ulat bulu yang meresahkan warga Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar. Penyemprotan dilakukan di sejumlah lokasi seperti di rumah warga, di jalan, serta di kebun jati yang diduga menjadi tempat awal munculnya ribuan ulat bulu. Kami menindaklanjuti penugasan dari call center Kadawi 2 bekerjasama dengan Dinas Pertanian terkait campuran air untuk penyemprotan ulat bulu tersebut. Tadi apa Pak? Yang disemprotkan itu air campur? Tadi air dengan campuran pestisida dari Dinas Pertanian. Itu disemprotkan ke sumber ulat ya kayaknya? Iya, di pohon dan sekitar pohon atau kebun dari jati tersebut. Berapa liter tadi Pak? Dengan kapasitas tangki truk pemadam adalah 4.000 liter. Kemunculan ribuan ulat bulu ini meresahkan warga. Tak hanya di bagian teras rumah, ulat bulu juga masuk ke dalam rumah warga, membuat penghuni rumah mengalami gatal-gatal. Selain merasakan alergi, warga juga kesulitan untuk beraktivitas karena merasakan gatal-gatal. Ulatnya 3 harian
Ini dari mana, Bu? Dari itu pohon jati. Ini ulatnya sempat masuk rumah atau cuma? Iya, masuk rumah. Yang depan itu banyak, tapi kalau yang belakang itu ya enggak banyak. Tapi gatel karena saking banyaknya ulat itu. Usai dilakukan penyemprotan, sebagian besar hama ulat bulu bisa dibasmi. Namun, warga khawatir kemunculan ulat bulu bisa saja terjadi mengingat saat ini mulai masuk musim hujan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Blitar. Saudara, memasuki permulaan musim hujan, warga Kecamatan Lodoyo, Blitar berburu kepompong ulat daun jati. Selain untuk mendapatkan tambahan penghasilan, sebagian warga juga mencarinya untuk dimakan sebagai lauk karena kepompong daun jati diyakini kaya nutrisi. Belasan warga sejak pagi telah bersiap di tengah hutan jati Kecamatan Lodoyo, Kabupaten Blitar. Untuk mencari kepompong daun jati, mereka harus mengais-ngais daun jati yang jatuh dan mengering. Mereka rela datang dari jauh demi bisa memperoleh 1 hingga 2 kg kepompong. Biasanya kepompong daun jati dijual seharga Rp125.000 per kilogram. Meski bagi sebagian orang menjijikkan, masih ada warga yang menyukainya sebagai lauk makanan. Rasanya yang gurih membuat kepompong ulat ini menjadi salah satu kuliner favorit. Sehari dapat berapa, Bu, biasanya, Bu? Nggak pasti. Kadang setengah kilo, kadang ya 7 on. Kalau dijual harganya berapa, Bu? 1 kilonya 100, ada yang 120, 25. Kalau Ibu sendiri tiap hari kerja apa, Bu? Ibu rumah tangga. Jadi penghasilan tambahan ini, Bu, ya? Iya. Ini kalau dari segi rasa dan keunikan seperti apa sih, Mas? Ada yang suka, ada yang enggak gitu, tergantung selera. Maksudnya gimana ya? Tapi tiap tahun cari seperti ini? Ya. Di mana aja, Mas, biasanya carinya seperti ini? Maksudnya? Lokasinya di mana aja, berpindah-pindah enggak? Pindah-pindah. Setiap permulaan musim hujan, warga Blitar Selatan memang selalu mencari kepompong ulat daun jati. Mereka rela berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya demi mendapatkan kepompong daun jati. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam ICTV.